Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat dimanapun sahabat-sahabat muda berada. Oke, saya harapkan teman-teman sudah mulai panas ini ya, karena sudah mendapatkan materi berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi. Ya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam analisis yang lebih dalam lagi. Ini adalah bentuk-bentuk bukan perubahan kebijakan, bukan juga perubahan estimasi, tapi adanya kesalahan. Ketemu ada namanya transaksi yang salah catat, maka kita perlu koreksi. Ya, maka di sini kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme penyesuaian atas kesalahan transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Baik itu atas transaksi tahun berjalan maupun atas transaksi tahun lalu. Jadi ini memang bukan karena kebijakan akuntansi yang berubah, bukan karena estimasinya yang diubah, tapi karena kesalahan ya, salah catat, mungkin salah lihat angka, salah typo ya, kemudian salah hitung ya, baik disengaja maupun tidak sengaja, ditemukan oleh auditor ataupun ditemukan oleh internal audit sendiri, auditor sendiri, maka perusahaan harus segera melakukan penyesuaian ya. Nah, ini teman-teman semua bahwa secara konseptual kita tahu yang namanya koreksi kesalahan itu ya bukan merupakan bagian dari perubahan dalam akuntansi ya. Nah, bisa jadi gini, kesalahan-kesalahan itu karena apa? Karena dia itu penerapan kebijakan akuntansi nggak sesuai standar. Ya, itu berarti kesalahan ya, bukan perubahan kebijakan, tapi dia nggak standar gitu. Misalkan harusnya dia menyusutkan, kok dia nggak menyusutkan, berarti nggak sesuai dengan standar. Dia punya aset tetap, harusnya disusutkan, kenapa tidak disusutkan? Itu berarti tidak sesuai dengan standar. Ya. Kemudian adanya kesalahan perhitungan matematis, ya harusnya 670 kurangi 20, harusnya 650, dia ngitung salah, jadi malah 640, bisa jadi ya. Oke. Kemudian perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan itikat baik. Ya, tadinya memang sengaja nih nyusunnya ya dibikin yang apa ya, yang menguntungkan buat perusahaan. Tapi ketahuan sama eksternal auditor, bisa jadi ini salah nih estimasinya ya. Harus diubah estimasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itu harus perlu ada penyesuaian lebih lanjut. Ya, ini yang biasanya terjadi kalau perusahaan itu melakukan semacam manajemen laba ya, dan ditemukan oleh auditor perlu ada koreksi ya. Kemudian bagaimana kalau perusahaan tidak mengakui pengeluaran beban atau pendapatan tertentu ya, berarti dia kurang catat atas beban atau kurang catat atas pendapatan. Nah, unik lagi kalau ada penyalahgunaan fakta, ini berarti sudah bisa timbul fraud di sana gitu ya. Atau klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset, ataupun sebaliknya. Ini harusnya sebagai beban tapi dianggap aset, atau sebaliknya sebagai aset dianggap sebagai beban. Ya, misalkan dia beli aset tapi diakui semua di tahun ini, ya, kan nggak boleh, aset tetap terutama ya. Dia harus disusutkan. Atau dia membayar asuransi dibayar di muka untuk 5 tahun mendatang, tapi dia bebankan semua di tahun ini, itu nggak boleh. Ya, berarti itu terjadi kesalahan pencatatan. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Maka kita perlu melakukan koreksi kesalahan dari periode sebelumnya dan membuat penyesuaian untuk saldo awal laba ditahan atau return earnings ya. Maka nanti kesalahan-kesalahan itu akan masuk ke dalam ini prior period adjustments ya, di dalam akun tersendiri di laporan perubahan ekuitas namanya prior period adjustment. Jadi bukan kalau tadi kan karena accounting change ya, itu beda lagi. Ini bukan karena itu, tapi karena prior period adjustment, jadi penyesuaian karena ditemukannya kesalahan-kesalahan sebelumnya ya. Nah, di laporan komparatif, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan, ya, disandingkan. Ya. Nah, ini contoh, teman-teman semua, di tahun 2020 ini, misalkan bagian akuntansi PT Komitmen menemukan kesalahan, yaitu pada tahun 2019, di satu tahun sebelumnya, perusahaan tidak mencatat beban penyusutan. Nah, harusnya mencatat penyusutan tuh, tapi dia lupa mencatatnya ya, sebesar 20.000 pound sterling tidak dicatat. Gedung itu satu-satunya aset yang disusutkan oleh PT Komitmen. Harusnya kalau cuma punya satu aset yang disusutkan kan gampang ya. Kenapa dia kok nggak selalu menyusutkan ya? Namun perusahaan telah melaporkan hutang pajak penghasilan dengan benar ya. Ini tarif pajaknya asumsinya adalah 40%. Ini ditemukan kesalahan itu di tahun 2020. Nah, mari kita lihat teman-teman perbandingan antara kalau transaksinya itu dengan kesalahan, dengan tidak ada kesalahan ya. Nah ini ya, ini kita bandingkan misalkan dari income before depreciation expense ya, laba sebelum
memperhitungkan beban penyusutan ya. Misalkan sama-sama 100.000 pound sterling nih ya. Kemudian karena error dia tidak mengakui beban penyusutan. Kan harusnya ada beban penyusutan nih. Tapi karena dia error, dia tidak mencatat ya. Tapi kalau sebenarnya tanpa kesalahan harusnya dicatat, harusnya dikurangi beban penyusutan. Sehingga income before income tax-nya karena error dia lebih overstated 20.000, harusnya 80.000, tapi dia nyatetnya 100.000. Namun demikian, berdasarkan hitung-hitungan itu, current income tax-nya baik yang tanpa kesalahan maupun yang dengan kesalahan itu sama-sama sudah diperhitungkan 32.000. Tidak ada bedanya nih karena income tax yang sekarang gitu ya. Nah, bagaimana dengan deferred tax-nya? Nah, deferred tax-nya otomatis ini kan tinggal diperhitungkan ya 32.000, deferred-nya tahun ini nggak ada, sehingga 32.000 ya. Sementara dengan error dia seolah-olah ada penundaan pajak ya, ditemukan ada penundaan pajak 8.000. Nah, dari mana angka 8.000 ini? Nanti kita bisa tahu dari perhitungan selisih ini ya. Apa namanya? Dari mana angka 8.000? Karena kita harus melakukan penyusutan 20.000 ya, dikalikan pajaknya 40%, berarti kan apa namanya? Laporan laba rugi di tahun 2019 gimana? Depreciation expense-nya understated 20.000 karena tidak mengakui beban penyusutan 20.000. Akibatnya apa? Income tax expense di tahun 2019 waktu itu mengalami overstated 8.000 ya. Karena kita tidak mengakui adanya beban penyusutan 20.000 dikalikan tarif pajaknya, maka sebenarnya kita lebih saji menyajikan beban apa namanya? Beban pajaknya karena beban pajaknya terlalu besar karena income-nya kan kebesaran ya. Depreciation expense ke apa terlalu rendah, ini kan jadi income expense-nya kan terlalu besar ya, selisih 20.000 ya. Nah, 20.000 ini dikalikan pajaknya aja 8.000. 8.000 ini lah dianggap sebagai deferred tax, pajak yang tertunda gitu ya. Nah, ketika diperhitungkan maka net income untuk yang tanpa kesalahan harusnya 48.000, tapi karena kita kesalahan jadi mengakuinya 60.000. Nah, di sini ya dampak dari kesalahan itu bisa kita lihat ternyata net income-nya overstated 12.000 ya. Ya. Karena depreciation expense-nya understated 20.000, tax expense-nya overstated 8.000 gitu ya. Sehingga secara netonya ini net income-nya overstated 12.000. Ini kan selisih antara 60.000 ke 48.000 ya. Nah, bagaimana dampaknya ke laporan posisi keuangan? Akumulasi penyusutannya juga kurang saji 20.000 dan deferred tax liability-nya juga kelebihan 8.000 karena kita mengakui apa namanya tax expense-nya lebih besar. Nah, dengan demikian bagaimana kita bisa mengidentifikasi teman-teman semua atas transaksi yang dicatat oleh perusahaan si PT Komitmen dibandingkan dengan transaksi yang seharusnya dicatat, maka selisihnya itulah yang kira-kira kita coba bangun dalam sebuah jurnal koreksi ya. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh perusahaan karena dia kesalahan dia tidak mencatat depresiasi. Kemudian di akhir tahun kemarin itu dia nyatatnya income tax expense-nya 40.000 kebesaran ya, karena net income-nya juga kebesaran. Ini kan antara 10.000 80.000 ya. Kemudian deferred tax liability-nya juga ketinggian 8.000 sehingga income tax payable-nya ketinggian 32.000. Harusnya kan gitu ya. Bukan ketinggian, maksudnya dia mencatat 32.000. Ya, ini salah cara catat ya. Harusnya gimana dia nyatetnya? Satu, ada pengakuan depreciation expense nih, harusnya ini. Pada akumulasi depreciation expense. Akumulasi depreciation untuk building ya 20.000. Ya, ini kan di sini nggak ada. Kemudian dia cukup mengaku income tax expense pada income tax payable 32.000. Nah, tapi yang dia catat income tax expense 40.000, dia yang diakui pajaknya ada hanya 32.000 saja, sementara 8.000 dianggap sebagai menunda pajak, nah, deferred tax liability. Ya. Nah, untuk mengoreksi ini maka di tahun 2020 karena kita menemukan transaksi itu kita koreksi nih. Berarti ini harusnya jadi akumulasi depreciation 20.000 ya, harus mengakui tambahan akumulasi penyusutan dari tahun lalu 20.000. Kemudian deferred tax liability-nya kita kurangi gitu ya. Nah, dan selisihnya menjadi return earnings. Ya, return earnings-nya adalah ini ya. Nah, dari mana dia ini 20.000 adalah dari
apa namanya, koreksi ya atas beban penyusutan tahun lalu yang harusnya dibebankan, kemudian ditambah dengan 32.000 itu income tax payable-nya gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 40.000 ya. 40.000 itu adalah deferred tax, ini ya, income tax expense yang dia catat ya. Jadi dikurangi semua sini ya. Maka ketemu angka 12.000 return earnings. Jadi inilah yang menjadi acuan koreksi ya. Karena di sini dia mengalami overstated di deferred tax liability-nya dan mengalami understated di akumulasi penyusutannya ya, sehingga selisihnya dibebankan ke return earnings sebesar 12.000. Itu ya teman-teman, bagaimana kita menemukan kesalahan itu di masa lampau, kita catat di dalam transaksi sekarang, kemudian ini pengaruhnya langsung ke return earnings. Ini ya, sebesar 12.000 ini nanti yang masuk ke dalam istilahnya prior period adjustment ya, di dalam koreksi saldo awal untuk return earnings di tahun 2020. Nah, demikian ya teman-teman, ini mengenai koreksi kesalahan. Kemudian bagaimana kalau kita coba menganalisis ini? Nah, secara umum ketika kita membuat analisis kesalahan, maka kita harus bisa menjawab ketiga pertanyaan ini ya. Apa jenis kesalahannya? Kemudian jurnal apa yang perlu dibuat untuk memperbaiki kesalahan? Kemudian setelah kita menemukan kesalahan, bagaimana laporan keuangan itu bisa disajikan kembali? Nah, biasanya perusahaan memang melakukan kesalahan itu sebagai penyesuaian periode sebelumnya tadi, prior period adjustment, dan melaporkan di tahun berjalan ditemukannya kesalahan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan ya. Nah, ini menarik ya, ada kesalahan yang memang pengaruhnya hanya di laporan posisi keuangan, tapi ada juga yang dua-duanya, di laporan posisi keuangan maupun di laporan laba rugi ya. Kalau kesalahan itu hanya pada laporan posisi keuangan, maka hanya pengaruhnya ke aset, kewajiban, dan ekuitas. Sementara kalau kesalahannya hanya di laba rugi karena klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat, maka dia hanya berpengaruh ke memang pendapatan dan beban saja ya. Nah, kita harus bisa ketika melihat kesalahan tahun berjalan, kita klasifikasikan ulang ke posisi yang tepat. Ini posisinya harusnya kemana nih kalau kesalahan tahun berjalan. Atau kalau kesalahan tahun sebelumnya, maka kita sajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Nah, di sini maka kita nyebut, kalau ada kesalahan-kesalahan itu ada disebut dengan counterbalancing sama non-counterbalancing errors. Maksudnya apa? Kalau counterbalance itu kesalahan yang terjadi di tahun ini, dia otomatis akan terkoreksi dengan sendirinya di tahun berikutnya. Itu namanya counterbalance ya. Kesalahan terkoreksi dengan sendiri dalam 2 periode ya. Kayak tadi misalkan inventory akhir yang mengalami understated kan berarti kan COGS di tahun itu kan mengalami overstated. Maka dia akan tercounterbalance di tahun berikutnya karena persediaan awalnya dia akan terlalu rendah, maka COGS-nya akan terlalu tinggi sehingga perlu dikoreksi kan gitu ya. Nanti dia akan sehingga persediaan akhir di akhir tahun berikutnya itu sudah otomatis menjadi angka yang benar. Itu namanya counterbalance, terkoreksi dalam 2 periode. Sementara kalau kesalahan yang tidak terkoreksi dengan sendirinya, maka ini kita sebut dengan non-counterbalancing error. Nah, ini penyesuaiannya beda antara counterbalance dan non-counterbalance, maupun kalau koreksi atas transaksi tahun berjalan, maupun kita bandingkan dengan koreksi untuk transaksi tahun sebelumnya. Yang kita sebut dengan kalau perusahaan sudah tutup buku, berarti kita anggap mengoreksi tahun sebelumnya, atau kalau perusahaan belum tutup buku, artinya masih koreksi tahun berjalan. Bagaimana kita tahu tutup buku atau belum tutup buku? Tergantung apakah proses audit dari auditor itu atas laporan keuangan perusahaan itu sudah selesai atau belum. Kalau proses auditnya belum selesai, berarti kita anggap ketika kita menemukan kesalahan dalam periode masa audit itu, kita sebut kesalahan sebelum tutup buku. Ya, tapi kalau laporan auditornya sudah terbit dan ada opininya, maka kesalahan yang kita temukan atas transaksi tahun yang diaudit itu kita sebut dengan kesalahan atas transaksi yang sudah tutup buku. Jadi titik poinnya di situ teman-teman ya. Cut off-nya adalah apakah laporan keuangan perusahaan audited itu sudah terbit atau belum. Kalau sudah terbit kita anggap tutup buku, kalau belum terbit kita anggap belum tutup buku. Nah, di sini ya. Ketika tutup buku, kesalahan counterbalance tidak perlu jurnal ya, karena sudah otomatis dibenarkan gitu ya. Kalau dia tidak tercounterbalance, maka perlu penyesuaian ke akun laba ditahan. Kalau belum tutup buku gimana? Kalau sudah tercounterbalance, ya kita koreksi kesalahan di periode tersebut dan buat penyesuaian saldo awal.
Tapi kalau nggak counterbalance, penyesuaiannya hanya di saldo awal dari laba ditahan. Mari kita lihat contoh-contohnya ya, teman-teman. Misalkan ini didapatkan informasi tahun 2020 akhir. Perusahaan tidak mencatat hutang gaji tahun lalu nih, Desember sebesar 1.500. Hutang gaji di bulan Desember 2020 tidak dicatat. Tapi kan hutang gaji itu otomatis akan dibayar di bulan Januari kan, tahun 2020. Pasti karena kan bayar gaji kan rutin. Otomatis kita sebut counterbalance ya. Kita sebut counterbalance. Maka kita sebut kesalahan itu sudah tercounterbalance. Oleh karena itu, ketika kita membuat penyesuaian di akhir tahun 2020, yang kita lakukan apa? Berarti kan ada penyesuaian. Ini asumsinya kan gajinya, utang gaji dibagi 2020 otomatis kan ya. Maka ketika perusahaan itu membayar gaji di tahun 2020 awal, kan jumlahnya dia pasti salaries wages expense pada salaries wages payable kan gitu ya. Nah, sekarang kan salaries wages payable-nya kan sama-sama hilang. Sama-sama hilang, tapi kita mengakui salaries and wages expense ketinggian. Harusnya salaries wages expense yang bulan Desember 2019 nggak kita akui sebagai beban tahun ini, ya. Harusnya sebagai beban tahun lalu. Maka kita koreksinya adalah return earnings gitu ya, return earnings. Kemudian kreditnya adalah mengoreksi juga salaries and wage expense tahun ini gitu ya. Jadi kita mengoreksi istilahnya menambahkan beban gaji tahun 2019 berupa koreksi atas return earnings yaitu di debit ya, dan kita mengurangi beban gaji dengan cara mengkredit beban upah dan gaji. Jadi itu caranya ya. Jadi beban gajinya tadi ketinggian karena di dalamnya ada salaries and wages expense tahun 2019 yang belum dicatat. Malah semuanya tercatat di tahun 2020. Sehingga ini perlu dikurangi dan koreksinya di debitnya adalah return earnings karena dia mengoreksi beban tahun sebelumnya. Ya. Nah, mari kita lihat ya teman-teman semua ya. Ini beberapa contoh menarik analisis kesalahan di bukunya Pak Geso ya. Untuk exercise 2219 nanti bisa dicek teman-teman ya. Ini misalkan neraca saldo PT Berseri pada tanggal 31 Desember 2019, ini ada angkanya ya. Interest receivable, saldonya 5.100, prepaid insurance 90.000, surplus 2.500 dan sebagainya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini informasi yang kita dapatkan di tanggal 31 Desember 2019. Sekarang kita bandingkan nih, kalau kesalahan-kesalahan ini ditemukan ketika belum tutup buku atau ketika sudah tutup buku, bedanya di mana? Nah, gitu ya. Coba kita lihat nomor 1 ini. Hitungan fisik supplies perlengkapan itu per akhir tahun 2019 menunjukkan angka 1.100 nih harusnya. Tapi yang di catatan neraca saldo kita supplies-nya ada berapa? 2.500. Nah, berarti kan ketinggian nih. Maka catatan yang 2.500 ini harus kita sesuaikan agar menjadi angka 1.100 sesuai dengan inventarisasi fisik kita. Inventarisasi fisik kita, ya. Berarti kan ada selisih 1.400 nih. Oke. Berarti supplies-nya ketinggian 1.400, di supplies kita kredit 1.400. Karena belum tutup buku, maka debitnya adalah supplies expense. Jadi pemakaian supplies-nya bertambah 1.400, kemudian supplies-nya berkurang 1.400. Ini kalau belum tutup buku. Nah, kalau sudah tutup buku, yang namanya expense ini diganti menjadi return earnings. Koreksi ekuitasnya adalah berupa mengoreksi return earnings. Kenapa sih return earnings? Ya karena beban yang kurang aku ini kan sudah berpengaruh ke laba bersih tahun lalu gitu loh. Laba bersih tahun lalu harus dikurangi sehingga nguranginya pakai return earnings. Ya teman-teman, ini enak kalau ada perkiraan-perkiraan di dalam laporan laba rugi atas transaksi tahun lalu, maka nanti penyesuaiannya di return earnings baik di debit maupun di kredit. Ya. Nah, itu yang pertama terkait sama hitungan fisik supplies. Paham ya teman-teman ya? Angka ini dari mana ya? Kemudian nomor 2, ketika ada gaji dan upah yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2019, 4.400 nih. Nah, berarti kan ini ada utang gaji nih. Nah, belum tutup buku. Ya udah kita nyatanya salaries wages expense pada salaries wages payable. Ini kan di akhir tahun 2019. Udah ya, belum tutup buku. Harusnya 4.400, tapi di sini salaries wages expense-nya kita hanya tercatat 1.500. Selisihnya berapa? 2.900. Nah, ini kita anggap sebagai salaries and wages payable. Nah, mohon maaf ya, ini harus angkanya ada di sini. Oke. Terus kalau belum tutup buku gimana Pak? Kalau belum tutup buku kayak tadi yang di slide sebelumnya, kalau sudah tutup buku berarti return earnings-nya debit, kreditnya adalah salaries wages payable. Kalau yang kemarin kan karena dianggap sudah dibayar, yang di slide sebelumnya ya. Kalau ini dianggap belum dibayar, maka return earnings pada salaries and wages payable 2.900. Ini ya teman-teman ya. Mudah kan?
Nomor 3, bunga atas investasi yang akan diterima adalah 4.350. Padahal di sini interest receivable-nya kita sudah mencatatnya 5.100. Ketinggian atau terlalu rendah? Oh, ketinggian Pak. Ketinggian berapa? Selisihnya ada 750. Oke. Maka kita jurnalnya adalah interest receivable kita kurangi di kredit. Kemudian debitnya apa? Interest revenue juga kita kurangi. 750. Tuh ya. Kalau belum tutup buku. Kalau sudah tutup buku gimana? Yang revenue-revenue ini, yang perkiraan-perkiraan di dalam laporan laba rugi, kita akui tercatat dalam return earnings. Tuh. Ya. Jadi kalau laporan laba rugi itu pendapatan atau beban tahun berjalan, kalau ditemukan itu atas transaksi tahun lalu, maka pendapatan atau beban tahun lalu itu akan diakui sebagai koreksi ekuitas berupa mendebit return earnings atau mengkredit return earnings. Gitu ya. Kalau dia menguntungkan buat perusahaan, dia mengkredit return earnings. Kalau dia merugikan perusahaan, dia akan mendebit return earnings. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya gimana? Nomor 4, kalau ada bagian polis asuransi yang belum terpakai 31 Desember harusnya 65.000. Nah, kita lihat nih, insurans ada di mana? Oh, ini prepaid insurance-nya 90.000, berarti masih kelebihan catat nih. Oke, berarti insurance expense kita tambahin 25.000, prepaid insurance kita kurangi 25.000. Tuh. Kalau tahun berjalan. Kalau tahun lalu gimana? Berarti expense itu diganti dengan return earnings. Return earnings pada prepaid insurance. Artinya kesalahan ini tutup bukunya 2019 sudah tutup nih, berarti return earnings-nya kita koreksi. Kemudian nomor 5, teman-teman, di tanggal 1 Januari 2019 itu terima uang sewa nih, 24.000 ya. Sewanya aja untuk 2 tahun. Nah, tapi sama dia ini diakui semua sebagai pendapatan. Maka dikredit sebagai pendapatan sewa. Maka harusnya ada yang masuk ke tahun ini. Maka kita sebut list revenue, dikurangi list revenue-nya. Kemudian unleased revenue ya. Ini 24.000 bagi 2. Nah, ini kemarin yang tentang apa namanya operating list ya untuk lessor ya. List revenue pada unleased revenue karena ketinggian dikoreksi dulu. Kemudian itu kalau tahun berjalan. Kalau tahun lalu berarti yang namanya revenue ini masuk ke return earnings pada unleased revenue. Gitu ya. Teman jangan bingung ya kalau sudah tutup buku itu pasti akun return earning itu digunakan untuk menggantikan akun revenue atau akun expense. Tapi kalau akun di laporan posisi keuangan nggak akan berubah. Baik tahun berjalan maupun tahun lalu, akun laporan posisi keuangan kan menunjukkan satu. Jadi harus tetap dipakai. Nah, terakhir tentang beban penyusutan, teman-teman, misalkan harusnya dicatat sebesar 50.000 nih, ya. Tapi baru dicatat 5.000 ya, kurang 45.000 kan ya, tinggal 50 kurang 45.000. Berarti depreciation expense pada akumulasi 45.000. Itu kalau tahun berjalan. Nah, kalau tahun lalu, ya expense ini jadi return earnings. Ya, return earnings pada accumulated depreciation sebesar 45.000. Tuh. Udah ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita menganalisis kesalahan-kesalahan ini dan kita bandingkan kalau dia laporan keuangannya belum tutup buku, berarti masih menggunakan akun-akun laporan laba rugi tahun berjalan. Tapi kalau sudah tutup buku, maka akun-akun laporan laba rugi diganti dengan return earnings, baik di debit maupun di kredit. Demikian teman-teman semua ya, berkaitan dengan apa namanya koreksi kesalahan dan bagaimana cara kita melakukan analisis dan membetulkan transaksi yang salah tersebut. Berikutnya video terakhir nanti akan kita bahas beberapa latihan soal yang bisa memperkaya kita dalam rangka memperdalam materi berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi maupun atas koreksi kesalahan. Salam sehat buat sahabat muda akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.